Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur kami masih ada di sini karena Tuhan baik, memelihara, memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah dan akan memuji Tuhan lagi terus-menerus. Dan kami mau mendengar firman Allah bila Roh Kudus menerjemahkan firman ini kepada kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin kuat, semakin mengarahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya dasari dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendengar bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali orang berbicara tentang hikmat, ya, tentang kebijakan dan sebagainya. Saya ingin mengajak kita secara singkat dalam rangka memahami firman Allah ini. Dikatakan di ayat yang pertama supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengetahuan untuk mengerti kehendak Allah, atau lebih tepat mengetahui kehendak Allah karena kita berdoa. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan. Tiga hal ini yang menjadi penentu untuk saya dan saudara mengerti kehendak Allah yang benar, yaitu kita berdoa, kita tinggal di dalam firman, persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kecil sedikit, agak pecah nanti soalnya. Nah jadi Bapak sekalian, kalau saya dan saudara dan kita semua ingin mengerti kehendak Tuhan yang benar, betul-betul kehendak Allah, maka harus melalui proses doa, tinggal di dalam Tuhan, ya, dan persekutuan di dalam Tuhan. Maka seringkali saya katakan kepada teman-teman, saya tidak suka kalau tiba-tiba ini kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus, ya. Tiba-tiba langsung pimpinan Roh Kudus, ya, belum didoakan, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi kita perlu memahami tiga hal ini. Kita berdoa, tinggal dalam firman, dan persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, pengetahuan dari, ya, yang tadi berdoa, tinggal dalam firman, persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan hikmat, pengertian rohani, mengubah hidup di dalam kehidupan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi, betapa pentingnya kita mengerti hikmat Tuhan itu. Karena mengerti pengetahuan tentang yang benar tentang Tuhan itu menghasilkan suatu pengertian, suatu hikmat, dan sesuatu yang mengubah hidup dan mengubah hati kita. Tatkala kita mengerti ini yang benar,
Tatkala ini kita memahami, wah ini tepat, maka kita akan berubah. Contoh, saya dulu tidak mengerti Tuhan Yesus. Ya, saya tidak mengerti siapakah Yesus itu. Tetapi tatkala saya mengerti Yesus sebagai Tuhan, maka saya ikut Dia. Hati berubah, pikiran berubah, kepercayaan berubah. Karena mengerti, memahami. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita sampai kepada katanya. Jangan kita sampai kepada hanya didengar dan kata orang. Tetapi kita mengerti secara jelas ini kehendak Tuhan. Suara Tuhan dan maunya Tuhan. Maka kita tidak cukup, mungkin tidak perlu saya katakan, oh tiba-tiba langsung ini pimpinan Roh Kudus. Ya. Saya sering kali kritik kawan-kawan, oh ini ya Roh Kudus atau kehendak kita. Kan begitu. Saudaraku yang kekasih, karena kehendak Tuhan itu harus melalui suatu proses doa, persekutuan yang dalam dengan Tuhan, dan juga persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Pengetahuan yang benar dan berasal dari Tuhan akan menghasilkan beberapa hal. Ya, ini. Setelah kita berdoa, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan pengertian dan pengetahuan ini menghasilkan. Yang pertama, kalau kita membaca firman tadi, memungkinkan saya dan saudara berkenan kepada Tuhan. Memungkinkan saya dan saudara di hadapan Allah ya, berkenan. Dan kita diterima, disambut oleh Dia karena kita berkenan. Orang yang tidak berkenan, maka dia tidak bisa masuk dan tidak bisa bersama-sama di dalam suatu arena dan acara. Kita dalam konteks bersama dengan Tuhan. Karena kita berkenan di hadapan Tuhan dan di mata Tuhan, maka saya dan saudara diperkenankan untuk bersama-sama dengan Dia. Diperkenankan untuk menikmati janji-janjinya. Diperkenankan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan pelayanan dan segala macam yang dapat kita bentuk. Nah ini Bapak sekalian, yang pertama menghasilkan kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, akibat atau dampak daripada pengetahuan yang benar dan mengerti kehendak Allah itu menghasilkan berbuah bagi Kristus. Ada buah. Kemarin kita sudah bicara tentang buah-buah tentang karunia Roh Kudus. Tapi saya ingin tekankan spesifik hari ini. Berbuah bagi Kristus adalah suatu kesetiaan. Kita setia kepada Tuhan. Kita setia mengikut Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Dan setia berbagi dan berbagi. Itu buah. Ya, berbuah bagi Kristus. Kita terus menerus ada jiwa-jiwa baru. Ya, kita menghasilkan suatu jiwa baru. Program kita sejak tahun kemarin, program kita satu-satu, ya, itu kalau kita bisa membawa, maka itu merupakan buah yang kita hasilkan. Saya berpikir dan merenungkan, menghayati lebih dalam. Kita ada program satu-satu. Kemarin belum berhasil, tanda petik, full. Kita maju lagi. Saya ingin sarankan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita berbuah. Kita ada acara tanggal 15, dimulai tanggal 15 ada KKR. Ya, ada KKR. Dan rangkaian tahun ini kita setiap event yang kita adakan itu bersifat KKR atau penginjilan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Maka saya pesankan kepada kita semua supaya kita menghasilkan jiwa-jiwa itu. Bapak-bapak membawa bapak-bapak. Ibu-ibu membawa ibu-ibu. Anak-anak muda membawa anak-anak muda. Ya, DM, dewasa muda, youth community. Bawa, ajak sekaumnya. Ya, sehingga kita mengajak itu, kita sudah membawa orang kembali kepada Tuhan dan memenangkan itu. Maka setiap kita berusaha dan berjuang bagaimana saya bisa membawa orang di dalam acara ini. Tatkala orang kembali di sini, maka kita akan melihat Roh Kudus yang bekerja dan orang akan menikmati keselamatan itu. Ya. Jadi sekaligus informasi kepada kita dalam rangka acara-acara kita, saudara sekalian. Tahun ini kita mulai suatu pergerakan di mana kaumnya bergerak untuk menjangkau kaumnya. Ibu-ibu, wanita menjangkau kaumnya. Bapak-bapak menjangkau kaumnya.
Anak-anak muda ya menjangkau anak-anak muda. Bawa, ajak mereka, doakan mereka supaya mereka dapat hadir. Dan siapa yang akan kita bawa? Dan kita berpartisipasi, menginformasikan segala kegiatan aktivitas kita. Ya. Dengan semacam ini, kita ambil bagian. Ya. Berbuah, itu namanya berbuah. Ya berikut Bapak Ibu sekalian, di dalam dampak daripada pengetahuan dan mengerti kehendak Allah yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka kita dikuatkan. Kita kuat menghadapi badai. Kita kuat menghadapi tempuran-tempuran yang ingin melemahkan iman kita, yang ingin menjatuhkan kita, yang bawa kita kembali kepada dunia ini yang tidak menyembah Tuhan. Kita kuat, apapun gempurannya, ya, gempurannya. Jadi orang yang mengerti pengetahuan yang benar dan kehendak Allah itu, maka dia akan kuat terhadap tantangan, terhadap angin topan, badai, apapun yang menerpa dia. Dia tetap berdiri tegak, dia tidak goyah, dia tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam berprinsip bahwa saya bersama dengan Tuhan dan ikut Tuhan. Orang yang kokoh itu, maka dia akan diselamatkan. Karena orang yang tidak kokoh dia akan roboh dan dia bisa akan tergeletak. Tetapi orang yang kuat, maka dia akan tetap berdiri tegak. Nah, jadi Bapak sekalian, untuk berdiri tegak dan kuat itu kita perlu mengetahui kehendak Allah, pengetahuan tentang kebenaran, tentang firman Allah, tentang Yesus Kristus. Yang berikut buahnya apa? Kalau kita membaca di ayat-ayat ini tadi, bertekun, ya, bertekun dalam iman dan kebenaran. Orang yang sudah berdoa, orang yang bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menghasilkan ketekunan, ya, ketekunan dalam iman dan dalam kebenaran. Dia tidak menggadaikan imannya, dia tidak menggadaikan kebenarannya, dia tidak menggadaikan keselamatannya untuk sesuatu. Ya. Ada satu postingan di Facebook dengan teman-teman, alangkah gampangnya orang menggadaikan iman dan hidupnya karena sedikit uang. Ya. Saya tanya kepada teman ini, siapa itu Pak? Banyaklah itu Pak katanya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bertekun, bertekun dalam iman dan kebenaran. Dia bukan saja kuat tapi bertekun, terus tekun, tekun di dalam iman, tekun dalam bersekutu, tekun dalam menyembah Tuhan, tekun dalam melayani, tekun dalam berbakti dan beribadah. Tekun, tekun itu terus menerus sekalian, ya, terus menerus. Bertekun, ya. Yang berikut Bapak sekalian, hidup dalam pengharapan, ya. Orang yang bunuh diri biasanya itu pengharapannya sudah hilang itu. Untuk masa depannya, ya dia tidak ada harapan lagi akan baik. Maka seringkali orang mengadakan bunuh diri karena masa depannya, pengharapannya tidak ada lagi. Maka orang yang mengerti kehendak Allah, orang yang mengerti firman Allah dan bersama-sama dengan Allah melahirkan, menghasilkan suatu pengharapan di dalam hidupnya. Dia kuat dalam pengharapan bahwa hari esok saya akan baik, masa depan saya akan baik, hidup saya tidak keselamanya semacam ini. Terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Itu pengharapan. Ya, kita jangan, wah beginilah ya, nasib, tidak ada nasib, ya, tidak ada nasib. Asal kita mau merubah kehidupan kita ini. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita berharap sih masa depan kita akan lebih baik dari hari kemarin. Hidup kita akan lebih baik daripada kemarin. Iman kita akan lebih baik daripada kemarin. Kesetiaan kita akan lebih baik ke depan. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia, Bapa kita Yesus Kristus Tuhan, di rumah Dia, dan kita menikmati janjinya itu. Pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam pengharapan itu, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan semangat, ya, semangat dalam berjuang, semangat dalam berusaha, semangat dalam bekerja, semangat dalam melayani, semangat dalam kehidupannya. Ya. Karena ada pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, lemes, ya, jadi lemes, semuanya lemes, semuanya tertunduk, seperti ayam sakit. Ya, tahu Bapak ayam sakit itu mengalami gini kan? Ya. Nah kita yang berpengharapan tidak.
tetap berdiri tegar, maju, ya, karena ada sesuatu di depan itu yang terbaik untuk di depan itu. Maka dia bersemangat, bersemangat hidup, bersemangat berjuang, bersemangat berusaha. Ya. Yang berikut, orang yang berpengetahuan, mengerti kehendak Tuhan, maka dia mengalami keakraban dengan Tuhan. Ya? Keakraban, akrab. Akrab itu dekat kan? Ya. Kalau misalnya si A dan si B akrab, dia dekat, ya, dekat. Ya. Akrab. Hubungannya baik. Hubungannya bagus. Itu akrab. Nah, kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan dapatkan hikmat pengetahuan ini, maka kita akrab dengan Tuhan, kerap dengan kumpulan-kumpulan komunitas orang yang menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Maka Bapak sekalian, ini bapak-bapak gabung ke bapak-bapak, ibu-ibu gabung kepada ibu-ibu, anak-anak muda gabung, ya? Akrab. Dah, kalau engkau di sana, aku di sini, tidak akrab di situ. Kalau saya terpisah dari kumpulan ini, maka saya tidak akrab dengan di situ. Akrab itu bersama-sama dan dekat. Akrab. Nah, jadi orang yang mengerti dan memahami dan menerima pengetahuan yang baik ini, maka dia akan akrab dengan Tuhan dan sesama. Akrab. Ya. Dia tidak bermusuhan, tanda petik. Dia tidak ada sekat antara satu sama lain. Dari mana kita berada, dari mana kita lahir, dari mana kita datang, kita akrab. Karena satu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Akrab. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lu gua, boleh juga dunia ini, silakan aja dunia semacam itu. Tetapi kita umat Tuhan, kita akrab sesama umat Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan dan akrab di sesama kita. Ya. Bagaimana kita Bapak Ibu sekalian? Sudah akrab? Hah? Akrab? Hah? Amin? Akrab? Ya udah akrab, tapi ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi kan begitu. Ya. Yang berikut, orang yang mengerti atau mendapatkan pengetahuan yang benar dari hal itu menghasilkan, itu menunjukkan kasihnya dan kebaikannya kepada orang. Ada perbuatan baik, ada sesuatu tindakan yang dapat dirasakan oleh orang lain dalam tindakan kita dan perbuatan kita. Menghasilkan, menunjukkan kasih kebaikan kepada orang, ya, kepada dunia ini, sehingga orang mengenal, oh ini murid Tuhan Yesus, ya, murid Tuhan Yesus, anak Tuhan, tampil beda dengan yang lain. Yang berikut oleh sekalian, orang yang berpengetahuan dan hikmat daripada Allah ini, maka dia dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Dia bisa bedakan, oh ini menguntungkan bagi saya, merugikan saya, merugikan orang lain, dan tidak menguatkan orang lain. Dia bisa bedakan itu. Kalau saya melangkah begini, maka dia akan menjadi lemah, dan kalau kita akan menjadi begini, dia akan menjadi tidak kuat dan sebagainya. Dia bisa membedakan itu. Karena ada pengetahuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Saya salut dengan kita orang Batak, tembak langsung. Dia nggak tahu dia langsung dia tahu udah mendarat dia di Jakarta ini. Ya. Itu keberanian yang luar biasa. Ya. Tapi kalau ngomong juga kadang-kadang jangan kita tembak langsung, harus dipikir dulu supaya jadi berkat. Ya, harus dipikir dulu kalau ngomong. Ya, ini kata saya ini menguatkan atau melemahkan, kan begitu. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, membedakan mana yang jahat dan baik. Kita dapat memilih dan menentukan, oh ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi orang, memberkati orang, melemahkan orang dan sebagainya. Kita bisa membedakan itu karena kita mengerti kehendak Allah, kita mendapatkan pengetahuan dan hikmat daripada Allah, sehingga kita bisa membedakan ini bermanfaat bagi diriku dan bagi orang lain, ini menguntungkan bagi diriku dan orang lain, dan ini mendatangkan sesuatu yang baik untuk selamat dan menyelamatkan orang. Ya. Saya dipesan oleh seorang misionaris, ya, dia orang asing. Pak Sajam,
Nggak usah takut-takut. Beritakan aja, sampaikan saja bla 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 gitu. Ya, saya bilang bagus itu, bagus, nasihatnya bagus. Tapi kalau saya buat begitu nanti kalau saya diapa-apakan, ya bagaimana? Bapak enak, ya Bapak langsung kabur ke bangsamu, kan begitu. Nah, perlu ada suatu hikmat, satu kebijakan, satu pengertian yang harus kita ketahui. Dengan hikmat dan pengetahuan ini, maka kita bisa membedakan, wah ini tepat enggak? Ini tepat enggak? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Kemarin tanggal 27 saya tidak ikut mancing. Sebenarnya saya mau mancing. Ya, seru juga. Saya lihat apa itu lagi dia nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya. Saya bilang sama Pak Neko tadi malam itu ya. Lanjut ke persekutuan Pak Neko. Ya, semangatnya itu kan begitu. Ya. Nah, saya di Serang itu kumpulan orang-orang yang latar belakang macam-macam. Ya. Saya ngobrol dengan istrinya Pak Junaidi Salat. Ya. Kami tukar pikiran sebagai latar belakang yang sama. Kalau saya sih bilangkan saya nggak langsung tembak Bu. Ya. Saya cerita bla 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 dan sebagainya. Ada juga orang tembak, oh begini serang. Ya. Oh iya Pak, ya, kami nggak begitu, sejak dulu kami nggak begitu. Maka banyak orang yang menikmati keselamatan itu. Saudara sekalian, yang masukkan apa? Kita bisa membedakan strategi apa yang tepat, cara apa yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Itu orang yang mengerti hikmat, orang berhikmat, orang memahami kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak sekalian, dia semangat menantikan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali. Maka dia semangat berbakti, semangat melayani, semangat menyembah, ya, terus menerus, ya. Terus menerus semangat menyembah Tuhan, ya. Karena menanti, karena akan datang ini, ya. Kalau misalnya pejabat datang, ya, kita siap-siap luar biasa semangatnya kan, ya, semangat. Apalagi pejabat besar, pejabat tinggi dan sebagainya, ya, semangat menyambut. Kita semangat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang akan membawa kita ke tempat yang telah disiapkannya, yang akan memberikan keistimewaan bagi kita, janji-janji digenapi. Semangat. Semangat. Semangat ini di bumi ini, bukan nanti, bukan setelah mati. Sekarang ini, saat ini kita bersemangat menantikan kedatangan Tuhan itu. Ya. Kalau sudah mati nggak bisa lagi Bapak Ibu, selesai sudah, ya selesai, terlambat. Maka kita semangat menantikan kedatangan Tuhan sekarang, ya, sekarang waktunya. Maka jangan lemes-lemes. Kalau lemah-lemas, ya bersekutu dengan teman-teman yang semangat begitu, supaya tidak tambah lemas. Jangan bersekutu kumpul dengan orang yang lemas. Kalau orang lemas berkumpul sama dengan orang lemas, maka dia tambah lemas. Ya. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang yang kuat, maka dia akan menjadi kuat. Seringkali saya katakan kepada teman-teman, saya senang bersekutu. Baik dengan kalangan para pendeta dan umat-umat Tuhan, itu memberikan semangat kepada saya, memperingatkan, menjelaskan kepada saya betapa pentingnya dalam rangka kebersamaan dan semangat menantikan kedatangan Tuhan. Dengan demikian Bapak sekalian, kesimpulan kita daripada firman Allah ini, ya, doa, tinggal dalam Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita mengerti kehendak Allah. Ya, kita mengerti kehendak Allah. Doa, tinggal dalam Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau, ya, untuk kita kerjakan dan untuk kita lakukan. Ya, kita lakukan. Maka sekali kalau ada rencana doa, ya, terus mendekat dengan Tuhan, tanya Tuhan. Ya. Yang kedua, sebagai kesimpulan kita memiliki pengetahuan yang benar akan mengubah hati dan hidup. Ya. Jadi kalau saya memiliki pengetahuan yang benar sesuai firman Allah, maka terjadi perubahan dalam hidup kita. Terjadi suatu perubahan di dalam gerak kita, tingkah laku kita dan cara kita berpikir dan bekerja. Akan berubah. Ya, coba dipikir. Kalau kita enggak berkembang dan enggak berubah itu kenapa? Ya. Terus mempertahankan kebenaran kita. Maka istilah saya Bapak sekalian, kita kaji dulu, ya, kita pertimbangkan dulu, ya.
Seringkali baik di mana-mana saya memimpin rapat dan sebagainya, kita kaji dulu, kita pikirkan dulu, ya, supaya kita mengerti secara jelas dan paham. Jangan langsung ya pak gitu, kita belum dipikir. Berpikir dan mengkaji itu penting, perlu. Mengerti kehendak Tuhan dan hikmat daripada Tuhan akan membuat Tuhan, ya, membuat Tuhan diagungkan, membuat Tuhan dimuliakan. Kita dekat dengan Tuhan dan sesama. Kita dekat. Kita akan bersama-sama sebagai umat, sebagai orang percaya, saling melengkapi dalam kekurangan. Semua kita ini punya kelebihan, punya kelemahan juga kekurangan. Tapi di dalam kebersamaan menantikan kedatangan Tuhan itu, kita saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, saling memperkaya satu sama lain. Itulah umat Tuhan, itulah orang-orang yang percaya, itulah orang yang mengikut Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian, terakhir yang saya katakan, maka memungkinkan berkat Allah dicurahkan atas kita, dimungkinkan saudara dan saya mengalami berkat Tuhan, dimungkinkan saya dan saudara dan kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan kami dan menolong kami dan membimbing kami. Jelaskan, teruskan firman Allah ini bagi kami semua, sehingga kami semua paham, semua kami mengerti, semua kami kuat dan maju di dalam Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat. Berkati semua kami, tolong semua kami dan bimbing semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.